Tiba-tiba Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Udah yuk, pulang kampung yuk. Mak, nyong balik leh. Pak, ayo syuting yuk, Pak. Oh, udah mau syuting? Ayo. Pas banget saya nungguin. Katanya bukunya gimmick gak bisa dibuka. Oh iya, by the way lupa kasih tahu. Gua setiap mau syuting apapun, gua nggak pernah lupa untuk pakai ini nih, Onyx yang Mexicola. Karena wanginya tuh segar banget. Ada vanilla coconut dan juga ada bau pineapple yang bikin badan lu segar banget. Tapi nggak cuma Mexicola, dia juga punya versi ini nih, FWB. Ini juga enak banget baunya. Dan juga yang ini nih, Senoparty. Jadi menurut gua lu wajib punya tiga-tiganya. Kalau gua sih selalu pakai Mexicola. Nggak tahu deh kalau lu. Udah, gua mau syuting dulu ya. Salah dong, ke kiri Oh, dong. ya kan komedi ya. Aduh, gimmick apa ya? Kenapa harus aku yang in frame? Tadi kan Diki ngobrol sama Emping. Aku ngobrol sama siapa? Masa sama Aqua kan dia nggak built in. Ya udah deh, aku ngobrol sama Badak aja kali ya. Badaknya bercula nggak ya? Udah, Diki masuk dong bantuin. Aku nggak tahu harus ngapain nih. Onat, Diki, masa aku suruh ngobrol sama Badak? gue cariin di lapangan nggak ada. Sini lagi. Diki dari mana sih? Kan? Ya udah jangan gitu. Gimiknya zaman dulu Masa kan. zaman dulu banget sih. Bisa. Slapstick abis. Tapi ini asli minumannya. Cap Badak kan? Soalnya ada badaknya. Tapi Cap Badak itu legend loh, gue nggak bohong deh. Ini minum ini. Gue nyari di mana-mana nggak ada. Lu nyari susah ya? Susah. Gue pernah ya di Jogja, ada cuman di beberapa tempat doang di daerah Jogja tuh kayak ada kafe yang memang ngasih minuman model kayak gitu, tapi yang mereknya masih yang tulisannya Sarsaparilla. Oh, yang mirip kayak Literally, WA itu ya? Iya. Oh. Sarsaparilla itu rasanya emang otentik banget dari dulu sampai sekarang. Rasanya dia sangat otentik kan? Iya, sangat otentik. Iya. Wah. Anda ngerti maksudnya kan? Mantap kan? Makasih ya, Di. Masuk banget kan tuh gue, Onat. Otentik banget. Oke, berarti kita udah di episode kedua. Ini seru banget ya. Episode pertama tadi kita live Instagram sama orang yang lagi di Bali. Lagi di Bali, gila. Agak sombong. Hype banget kayaknya Habis ya. gitu. Habis banget. Kita di warteg, dia lagi di Dia villa. Aduh. Terus dia gini, dia nunjukin villanya gede. Terus secara nggak langsung dia buka baju ngasih tahu. Ini loh badan aku loh. Ini lebih aku bagus loh. Iya, support banget nge-gym. Jangan sedih. Badan aku udah jadi banget kata dia. Jadi apa tuh? Jadi baci. Katanya nggak boleh mancingnya Jangan. gitu. Lagi lu alisnya naik sih. Minta lucu. Oh, kalau alis naik itu minta lucu ya. Iya. Kalau alis gini? Biasa aja. Oke. Kayak gitu. Kalau gini? Jadi apa? Itu sering tuh kita dapat. Oke, sekarang kita bahas rumah tangga dong. Rumah tangga. Iya. Bagaimana cara membangun rumah tangga yang sehat di saat Lebaran? Di saat puasa. Ini masih rumah tangga. Iya, di saat bulan puasa. puasa. Ini masih rumah tangga ya? Masih rumah tangga. Kalau bangun rumah agak lama ya? agak lama. Rumah tangga aja. Kalau rumah internal tangga. kita. Kalau Diki sendiri gimana kalau lagi bangun rumah? Kalau bangun rumah, yang pasti ada tangganya ya. Kalau aku sih kalau membangun keharmonisan atau vibe di bulan puasa dalam keluarga, Iya. pasti kan banyak ritme yang berbeda. Seperti kayak misalnya hal-hal yang baru di luar bulan puasa, Iya. gitu kan, kayak misalnya bangunnya. Siapa bangun duluan, atau kalau emang ini sering banget kalau misalnya dulu ya pas sebelum dapat program sahur, Iya. pasti kan kita puasa tahun kemarin lah kan gue nggak ada program sahur tuh. Jadi ibaratnya itu main duluan aja, alarm siapa yang paling kenceng buat bangun, Oke. ya dia yang menjadi penentu kita sahur atau enggak. Kalau Ngerti nggak? kalau dua-duanya lu pada bablas. Gue sih jujur sering banget bablas. Jadi malah nggak puasa. Ya tetap puasa, tapi Oh, tetap dengan puasa, sisa-sisa tenaga yang ada gitu. Oh. Kayak udah jam 5 tuh jalan udah nyeret-nyeret gitu kan. Kadang jam 1 udah gini ya, Iya, gitu. Ya tidur dari jam 7:30 pagi, bangun jam 6 kurang 5. Itu nggak puasa dong. Lu sering nggak melakukan itu? Misalnya, lu sahurnya telat. Sengaja tidur ntar bangunnya jam 5:30 gitu. Iya.
Iya apaan? Iya. Ya pasti dong, Onat pernah. Oh, yang gitu. penting puasanya tetap lancar. Iya gitu. Tapi emang lu sengit bobo aja kerjaannya. Iya, kan tenaga udah nggak ada. Itu sih dulu. Itu Tapi dulu. Ternyata pas ketika kita udah gede, udah dewasa, kita udah nemuin kayak misalnya, oh ternyata puasa itu kalau misalnya kita bawa aktivitas nggak terlalu berasa banget loh puasanya gitu. Oh, mungkin karena udah berumur. Iya, begitu udah berumur. Udah mulai mikirin akhirat nanti Iya. gimana. Malah yang nakal itu yang ketika kita masih kecil nyolong-nyolong. Nyolong apaan? Ya, maksudnya nyolong-nyolong ibaratnya tuh kalau misalnya orang tua lagi nggak ada atau lagi pasar keluar, kita pas-pasan puasa. pura-pura minum taruh lagi gitu. Oh, namanya itu SD. sering. Iya, Itu banget. sering, lu sering. Dulu masih kecil. Oke. Itu kan kita kan ngomongin rumah tangga yang happy. Ya kan? Bukan pagi-pagi pasti. Saja. Serem-serem tuh dalamnya. Jangan bisa ada ini. Jangan. Oke. Kalau misalnya pernah nggak ada pengalaman Ramadan yang nggak enak, yang pas lagi Ramadan, ya malah Kurang enak gitu ya. ya malah sedih. Ya malah sedih. Ada. Apa gitu kan. apa dik? Jadi pas biasa orang tua gua kan ayah gua meninggal pas mau bulan puasa. Oh gitu. Wih itu berasa banget tuh. Berasa banget itu. Jadi 2 bulan lagi mau Puasa? masuk Ramadan, bokap nggak ada gitu kan, pass away, meninggal. Gitu. Jadi kayak gue ngerasa kayak wah anjir, beda banget ini gua. Beda banget ya rasanya. Rasanya, oh enggak, mana kalau gue gini Nat. 1 tahun itu ditinggal mati sama 2 orang dalam 1 tahun. Yang pertama bokap, Ya. yang kedua abang. Oh abang lo. Iya. Oke. Itu berasa banget tuh. Jadi berkurang anggota keluarga itu sekaligus 2 Laki-laki. Kepala keluarga lah ya, yang mimpin. yang biasanya kita rame banget gitu kan. Mereka berdua ini kan ibaratnya yang badut ya, ibaratnya gitu, yang suka ngeramein dengan segala macam permasalahan mereka gitu kan. Suka ngomel-ngomel segala macam. Ketika mereka nggak ada pas bulan puasa masuk langsung itu sedih banget tuh. Nyokap nangis terus. Oke. Tapi Nyokap masih tetap masak banyak. Terus gue bilangin nyokap, mama nggak usah masak banyak. Udah nggak ada ini. oh gitu. Iya. Oh nyokap tetap masak banyak. Iya, dia emang kebiasaannya kalau buka puasa mah wah dia Masak banyak. masak banyak lah ibaratnya. Katanya bisa sampai 1 RT semua kedapetan. RW. Oh RW. Iya. Oke, iya. Oke. Oke, Dik, kalau misalnya bini lu tuh sebenarnya dia jago masak gak sih? Tidak. Langsung kan? Langsung tidak? Langsung. Kenapa tidak enak rasanya? Awal-awalnya sih dia kan gue ngerasa kayak misalnya dia mau masak sesuatu yang sifatnya masih dia ngeraba dan ngeliat resep yang ada di YouTube, gue mendingan gak usah, jangan. Oke. Lu latih aja dulu. Oke. Jangan ketika hasil latihan lu kasih ke gue makanan. Ntar kalau oke. gue, masalah gini, dia egonya tinggi. Kalau gue benerin dia nggak mau. Lah, Iya. misalnya nggak enak. Misalnya gak enak, terus gue benerin dia nggak mau. Kenapa kan nggak enak? Iya, maksudnya ya lu harus terima nih masakan gua gitu. Padahal kan gak enak. Egonya dia tinggi kalau di dapur. Sama kayak ego gua. Gitu. Makanya kita main begini. Enggak gitu ego. Oh, Kan sering ego. kayak gitu. Kan ego. Onat delay. Iya. Kalau Onat sendiri? Kalau aku sendiri, Iya. aku kebetulan agak jarang ke dapur. Oh, jangan ke dapur. Aku lebih ke belanja ke pasarnya. Lebih banyak ketemu ibu-ibu. Mendingan gue masak. Kalau di pasar sering nawar kan. Nawar. Nawar. Ini berapa? Nggak aku beli juga. Cuma tawar doang. Dimusuhin Kang Sayur lu mau. Iya nih, takut. Sayur yang mana? Sayur yang kita masak. Sayur yang kita Untuk masak. Kita makan nutrisinya untuk tubuh. Oke, itu kan. Yuk, ke tengah lagi yuk. Jangan lebih Jangan gila. situ. Ih, kamu mah. Dik, Iya. karena kan kemarin kan di episode 1 kan aku mau tanya Pak Ustadz. Iya. Dan kamu kan udah ngirim aku chat. Oh iya, Aku sih udah hampir baca ya. Tadi aku dengerin loh waktu kamu cabut kemarin. Iya kan? Baru setengah. Aduh, setengah lagi tuh. Iya. Makanya Tadi aku nyampe. berarti setengahnya lagi aku ke Pak Ustadz dulu. Ya sebentar ya. Kenapa ya? Aku seneng deh Onat kalau kamu ke start lagi seneng gitu. Makasih ya, Dik. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi kita. Onat udah. Wah. Iya. Udah, wah lah pokoknya. Jadi Gitu gini, deh. pas Diki masuk masjid, Onat lagi terawih gitu. Ih, keren banget. Kok pakai kerudung? Aku ketemu Pak Ustadz dulu ya. Dadah Onat. Halo teman-teman. Nih, gue mau ngasih tau nih kalau ada yang namanya marsupilami. Lo pasti bingung dong, apa sih marsupilami? Nih, jadi marsupilami adalah cryptocurrency yang berbasis sosial dan komunitas. Memiliki misi membawa cryptocurrency semakin meluas di kalangan komunitas. Dengan simak saja Mars token di wallet ada 5% auto reward
for holder di setiap transaksi buy and sell. Selain itu juga memiliki misi kemanusiaan dan membantu hewan terlantar terutama kucing. Nah, nih yang paling keren adalah di sini juga ada dating apps. Apa sih kelebihan ini daripada dating apps lainnya? Nama dating apps adalah Belly yang udah bisa lo download di Play Store dan juga Google Play. Lo bisa nemuin jodoh sesuai dengan kriteria lo. 1. Kedua, lo bisa private chat. 2. Ketiga, lo bisa bikin story. Dan yang paling penting inilah adalah global atau internasional. Jadi lo bisa bertemu sama semua mungkin jodoh lo atau calon pasangan lo di seluruh dunia. Selain dating apps Belly tadi yang gue jelasin, ada project kedua dari Marsupilami yang bakalan gue tunggu banget. Karena gue bakalan ngeluarin rare NFT yang akan dikeluarkan oleh Marsupilami spesial buat Onadio Leonardo, yang pastinya didapetin dari Marsupilami token dengan cara staking. Nih gue kasih tau ya, apa sih untungnya kalau beli NFT? Banyak banget bro. Pertama, gue akan mengeluarkan NFT yang cuman ada di Marsupilami. Jadi lo bisa ngelihat art gue, gambar gue, apapun yang gue bikin soal art hanya di Marsupilami. Keuntungannya banyak banget bro. Jadi kalau lo beli NFT gua itu sama aja menjadi kepemilikannya punya lo juga, bukan orang lain. Jadi hak ciptanya juga punya lo, bukan punya gua doang. Makanya kenapa gue bikin rare NFT ini? Karena ini bener-bener langka dan cuma ada di Marsupilami. Kenapa gue pengen banget bergabung bersama Marsupilami Token? Karena visi misinya emang bagus dan positif banget. Nih, ini bisa membantu masyarakat dunia untuk lebih gampang mencari pasangannya. Karena ini global dan seluruh dunia. Yang kedua, ini juga bisa membantu hewan-hewan yang terlantar untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Dan yang paling penting, masyarakat yang terlantar dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Jadi satu token bisa memberikan satu piring untuk yang membutuhkan. Jadi tunggu apa lagi? Buruan download Marsupilami di App Store dan juga Google Play. Wah, pura-pura lagi saya gimmick ya Pak Ustadz. Ya, balik Padahal lagi. saya cuma dari sini serut gitu Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz sebenarnya banyak banget yang saya ingin tanya nih ya. Oke, sekarang kita masuk ke hal-hal yang sifatnya general. Ya. Kita mau ngomongin soal tempat makan atau warung makan. Ya. Sebenarnya dalam Islam atau tergantung deh pandangan Pak Ustadz boleh, Ya. dalam Islam boleh. Ya. Warung itu boleh buka nggak sih Pak Ustadz? Tergantung. Dalam jam berpuasa ya? Tergantung dia. Tergantungnya bagaimana Pak Ustadz? Tergantung. Warung tuh harus buka sebenarnya. Warung tuh harus buka. Harus buka Oke. karena nggak semua orang berpuasa. Betul. Apakah semua manusia puasa? Tidak. Ya. Ada yang non muslim nggak Betul. puasa. Apakah semua muslim puasa? Tidak. Ada wanita haid nggak puasa. Betul. Gitu. Ada anak kecil nggak puasa. Jadi ya buka aja gitu. Yang jelas dia tidak mengambil pengumuman. Yang puasa silahkan buka puasa siang hari di sini. Nah, itu baru berdosa. Itu berdosa. Itu berdosa. Oke. Ya. Tapi bahwasannya dia pengusaha makanan. Dia pengusaha makanan, orang beli siang hari mungkin dipakai buat buka puasa silahkan aja. Oh, itu Iya. tidak haram hukumnya. Tidak haram hukumnya, kecuali dia memang sengaja. Dia kasih tahu temenmu ya yang mau buka puasa sembunyi-sembunyi ke sini aja. Oh, kalau itu Pak. Nah, itu berdosa. Niatnya udah busuk. Itu Tapi niatnya kalau udah niatnya dia busuk. cari nafkah, misalnya Dia cari nafkah. biasa pedagang warteg atau Pedagang warkop, warteg. jam 10 sampai jam 5 dia dapat 500.000, Iya. tapi dia takut apa digerebek Satpol PP. Iya. Itu sebenarnya Haji dalam- kenapa buka warung? Ya. Haji loh, kenapa? Ya saya kan kasih makan yang non muslim. Betul. Ya kasih makan non muslim juga butuh makan. Betul. Saya kasih makan siapa? Anak kecil. Ya. Saya kasih makan siapa? Perempuan haid misalnya. Ya. Gitu. Jadi kalau saya sendiri gitu Ya. ya. Dan Nabi SAW tidak pernah nutup semua warung kata waktu di masa Nabi gitu. Dibunuh yang mau makan di siang hari nggak ada. Nggak ada, Pak Ustadz. kayak gitu. Berarti sah-sah aja kalau Sah-sah warung buka. aja. Kan kita kan kayak kadang-kadang kita ini egois yang puasa ini. Lu toleransi dong, gua lagi puasa nih. Ya. Iya. Lu yang toleransi orang nggak puasa ngapain lu paksa puasa? Ya, itu yang ingin saya tanya. Berarti kan di awal Pak Ustadz ngomong sebenarnya puasa itu nggak melulu soal masalah lapar, Iya. masalah hawa nafsu kita. Betul. Jadi sebenarnya lebih keren lagi kalau sebelah kita pada makan. Pahalanya makin nambah. Oh gitu. Guru saya Ustadz Maulana itu kalau lagi Nasi puasa. goreng 2 berarti ya? Oh gitu Pak Ustadz. Guru saya Ustadz Maulana Iya. itu malah seneng kalau lagi puasa beliau beliin kita makanan, beliin bubur ayam, beliin pagi-pagi tuh. Iya. Kita lagi makan, kita lihat kok dia nggak makan. Ditanya, kok Ustadz nggak makan? Saya lagi puasa. Kata Oke, dia. oke. Tapi justru dia yang beliin kita makanan. Kata dia kenapa? Karena double pahala saya kalau ngeliatin orang makan sambil saya puasa. Oke. Karena itu banyak polemik Tapi ya. tapi itu udah tingkatan. Tingkatan ada. Kadang tinggi. kalau ada yang puasa, yang 2 orang nggak puasa, wah, lu nggak Iya. nggak hargain gue lu. Iya, kenapa Lu sih? ngerokok depan gue lu.
minum es teh depan gue. Sebenarnya itu sah-sah aja, malah. Sah aja orang kita di rumah kan nonton TV kan iklan sirup kemana-mana. Iya, sirupnya ABC lagi, nggak built-in lagi dari sini. Masih built-in dari sini ya. Iklannya kemana-mana. Masa kita mau protes ke penyiaran? Oke. Jangan tayangin iklan makanan dong siang-siang. Ya. Harga yang lagi puasa kan enggak. Ya. Gitu. Justru Jadi, menurut Pak Ustadz malah kebalik ya. kebalik, kita yang puasa karena kita sedang menahan hawa nafsu ya. Masa hanya karena teman kita makan kita jadi merasa tidak ditoleransi Ya. gitu. Wah. Jadi kan nggak semua yang nggak semua yang tinggal di negara kita adalah orang yang berpuasa. Betul banget. Yang salah itu tadi yang saya bilang, kasih tahu temenmu ya kalau ada yang cari warung makan siang-siang di sini buka. Nah, ini orang-orang yang Wah, gitu. itu salah nih. Ini rame-rame begitu nih. itu salah Oke. tuh. Orang lagi puasa digodain, udah buka aja, udah nggak usah puasa. Nah itu salah. Itu salah. tuh. Tapi kalau memang dia sedang tidak berpuasa dan dia makan, ya silakan. Ya, silakan. Kita mah berpuasa Iya, aja. betul. Oke, karena itu polemik anak muda banget tuh. Kan kita kan tugas kita cuma nyampein puasa wajib, selesai. Wajib bagi siapa? Wajib yang udah balik, Ya. wajib bagi yang berakal, wajib bagi yang muslim, selesai. Tugas kita cuma nyampein. Sama dengan sholat, tugasnya tukang adzan manggil sholat, ayo sholat, ayo sholat. Lu mau datang nggak datang terserah lu. Ya, itu mah urusan lo. Urusan lu. Iya betul. Oke, Kak. Pak Ustadz, oke nih, ada lagi nih. Biasa anak-anak muda Badung nih ya. Dia sahur jam 3 pagi nih, makan banyak. Dia sengaja Iya. bangunnya jam 5 sore. Biar tiba-tiba dia buka. Iya. Sah apa kagak? Ada nih di sini nih. Sengaja dia. Depan nyokap bokapnya gitu, kerja Pak. Bobo. Dia boboin Pak Ustadz jam 5. Dia sahur jam 4 nih, kan azan subuh tuh jam 4.40. Jam 4.40. Ya, jam 4 dia sahur nih, makan. Indomie pakai nasi telur 3 Iya, dia. ada sono. Makan dia, pokoknya Sikat. makan. Sikat. Ngantuk tuh. Ngantuk. Tidur. Bangunnya jam 5 sore. 5 sore. 5.15 dah dia pasin Iya. dah tuh. Iya kalau dia pas-pasin tuh. Iya. Itu sah apa kagak tuh? sah nggak puasanya? Sah. Sah. Kalau dia waktu sahur tadi niat puasa. Karena rukunnya puasa cuma 2. Apa Kalau tuh, udah Pak? ada niatnya dan menahan dari subuh sampai maghrib, udah. Oke. Niat puasa dan menahan. Oke. Ya, di dalamnya ada sholat nggak? Ya terserah, mau sholat nggak sholat ya tetap sah puasanya. Oke. Tapi dia harus terbangun sebelum buka puasa. Oke. Kalau dia tertidur dari sahur sampai buka puasa, bahkan dia bangunnya itu udah azan maghrib, Ya. dia udah azan baru bangun, maka nggak sah puasanya. Oh itu nggak sah? Nggak sah, karena dianggap mati dia. Karena Iya juga nih orang Iya. tidur doang nih. Iya, karena yang dong. puasa itu adalah yang berakal. Oh iya. Orang tidur hilang akal. hilang akal. Hilang akal. Nggak ada kewajiban bagi orang yang sedang hilang akal. Oh benar. Berarti benar. puasa dia tidak sah. Tidak Kenapa? sah. Karena dia tidak pernah sadar. Kalau dia pernah sadar sedikit, dia sah. Oke. Tapi kalau dia benar-benar tidur dari subuh sampai maghrib, Iya. orang udah hayya alal falah, dia baru bangun Iya. azan maghrib itu, Iya. maka tidak sah puasanya karena dianggap hilang akal. Oke. Orang gila nih. Tapi kalau jam 5.20 dia bangun Belum azan? Belum azan? Sah Oh, lu puasanya. aman. Aman. Yang aman nih semua nih. Tekniknya begitu. Curang. Ada lagi yang kedua yang nggak sah puasanya. Apa Pak Ustadz? Siapa dia? Adalah orang yang tidur di bulan Ramadan ndak sholat, tapi dia puasa. Dia ndak sholat duhur, Oke. ndak sholat subuh, dan dia meremehkan sholat, maka dia keluar dari Islam. Oke. Dianggap murtad, dianggap keluar dari Islam. Ya. Otomatis orang yang keluar dari Islam otomatis batal puasanya, Oke. karena dia meremehkan sholat. Oke. Lu boleh nggak sholat, tapi jangan meremehkan sholat. Lu boleh nggak sholat, tapi nggak boleh ngeremehin sholat. Iya. Oke. Kapan orang meremehkan sholat, maka dia keluar dari Islam. Ya. Contoh misalnya, lu kenapa nggak sholat? Aduh lemes banget gue, kagak bisa bangun gue. Berarti dia berdosa, nggak Oke, sholat. oke. Tapi dia, lu kenapa nggak sholat? Alah kan gue udah puasa, sholat mah ya paling Allah ngampunin gue juga. Nah itu sering tuh. Meremehkan Itu sholat. sering tuh yang kedua tuh. Nah, Itu sering tuh. Dia murtad, keluar dari Islam. Otomatis puasanya nggak sah, sholatnya nggak sah, dia dianggap kafir. Oke. Oh begitu Pak Ustadz. Iya. Kalau misalnya dia puasa, tapi dia tidak tarawih. Nah, boleh. Itu sah juga? Tarawih sunnah. Oh kalau Iya. tarawih beda lagi? Tarawih sunnah, Oh, beda sunnah. lagi. Oke. Yang wajib itu yang subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oke. Nah ini yang 5 nih. Atau misalnya contoh kecil ini zakat. Zakat, ya. ya. Itu saking tidak bolehnya kita meremehkan apa yang diwajibkan Allah. Ya. Zakat itu wajib. Oke. Puasa itu wajib. Ada orang berpuasa, dia puasa dia, tapi dia nggak zakat. Ya. Ditanya, lo kenapa nggak zakat? Aduh, males gue. Kenapa? Lumayan nih masa pandemi nih, pemasukan dikit nih. Ya. Masa gue harus zakat lagi sih? Ya. Dia berdosa karena nggak zakat. Ya. Tapi tetap sah puasanya, tetap sah Islamnya. Yang berbahaya adalah
ketika dia meremehkan perintah zakat itu. Oke. Dia puasa, dia zakat, nak. Ya. Dia ngeluarin duitnya. Pas ditanya, kenapa Pak Haji zakat? Ya udahlah, ikut-ikutan aja. Sebenarnya sih menurut gue zakat mah nggak wajib-wajib amat. Oh, nih Itu nggak bisa nih. Keluar dari Islam nih. Nggak boleh nih Nggak begini. boleh. Oke. Meremehkan. Atau zakat gue biar dibilang kaya aja, Tat. Oh itu iya, nggak boleh. meremehkan. Nggak Itu boleh, meremehkan juga. nggak boleh meremehkan. Oke. Atau zakat tapi bilangnya nggak zakat. Oh itu mah nepu ya. Dia keluarin nih duitnya nih. Kenapa Haji? Biasa bagi-bagi doang. Padahal zakat dia. Kan kalau dia bilang zakat kelihatan nggak orang kaya. Oh. Iya nggak sih? Iya, Orang kalau ngeluarin zakat, kenapa dia ngeluarin zakat? Ya wajib, wajar dia ngeluarin zakat. Tapi kalau sedekah lebih kaya kelihatannya. Oke. Orang zakat sama sedekah tuh beda, Nat. Zakat sama sedekah tuh beda. Iya, kalau sedekah tuh udah keluarin doang gitu, nggak ada Oke. kewajiban. Kalau zakat tuh wajib. Wajib hukumnya. Dan nggak semua orang kena zakat. Oke. Hanya bagi orang yang punya emas 85 gram dan bertahan selama setahun. Oke. Itu yang wajib zakat tuh. Itu wajib zakat. Berarti kalau diuangkan 85 juta lah. Oke. Lo punya deposit 85 juta, bertahan selama setahun, baru keluarin zakat. Oke. Itu pun cuma 2,5%-nya gitu. Oke. Itu wajib tuh ya. Itu wajib. Apapun alasan itu ya. Wajib. Mau pandemi, Mau usahanya apa. kurang lancar. Iya kan lu punya, Iya. Tapi kalau misalnya uang itu karena pandemi nggak bertahan selama setahun, keluar nih. Bulan ke-11 misalnya keluar, ya nggak cukup lagi 85 juta, maka nggak kena zakat. Gitu. Oke. Jadi Islam nggak memberatkan gitu nggak. Oke, Ya, oke. Yang jelas jangan meremehkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Oke. Ya, Oke. Sholat, puasa, zakat jangan. Oke, Pak Ustadz. Oke. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, puasa is puasa. Tiba-tiba ribut sama istri kecil. Ya. Keluar kalimat yang tidak seharusnya. Heeh. Misalnya A, B, wah, itu batal nggak? Sebenarnya kita tidak sengaja nih. Tapi mungkin suami kita bikin kesel. Apa sih yang membatalkan puasa? Ya, itu dulu harus tahu. Membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu pada lubang yang terbuka. Oke. Makan, minum, Ya. ngerokok, nge-vape gitu kan. Terus istinsyak, masukin air di hidung. Nggak boleh tuh. Itu nggak boleh, Pak Ustadz? Nggak boleh, karena itu kan masuk ke tenggorokan. Oke. Ya nggak boleh. Ke telinga nggak boleh tuh. Oke. Mohon maaf, berhubungan suami istri, Ya. nah, nggak boleh tuh. Misal lagi sembelit, lu masukin obat tuh di belakang Waduh, kan. sakit tuh Pak Ustadz. takut. Sakit, bukan sakit takutnya. Kita nggak mau nyoba, jangan dicoba deh pokoknya. Nggak boleh tuh. Itu nggak boleh? Batalkan puasa. Oke. Bahkan ulama yang lebih hati-hati lagi, berenang pun nggak boleh. Karena bisa jadi lu kentut dalam kolam renang, lu kan terbuka pantatnya tuh. Ya lubangnya kebuka. Pas ketutup lagi masuk airnya. Oh. Membatalkan puasa. Kalau gue sih lebih kasihan sebelahnya ya Pak Ustadz. Lagi berenang ada gelembung-gelembung kata dia. Oh itu batal juga? Batal puasa tuh. Oke. Tapi kalau infus itu beda. Kalau infus kan memasukkan cairan tuh, Ya. tapi dia bukan rongga yang terbuka, ditusuk dulu baru masuk. Oh ngerti. Ini Makanya rongga- sebagian ulama mengatakan tidak batal kalau infus, kecuali infusnya adalah suplemen makanan. Ya. Kan lu kenyang tuh habis infus tuh. Iya, vitamin C lu Vitamin masukin. masuk. Itu ya. kagak sah tuh, kagak bisa tuh ya. Nggak bisa. Kenapa? Esensi puasanya hilang. Oke. Kan orang lapar dan haus tuh cari kalau dalam puasa. Oke. Kalau masalah mengucapkan kalimat-kalimat, puasanya tetap sah. Oke. Dapat dia, nggak usah ganti di hari yang lain. Ini kita tidak sengaja ya Pak Nggak Ustadz. sengaja. Ribut suami istri normal. Keluarlah kalimat binatangnya Iya. misalnya A, B, C gitu Iya. ya. Nggak sengaja nih mau. Wah itu tidak batal Pak Ustadz. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya bisa nggak ada. Oke. Urusan pahalanya kan urusan Allah nih. Iya, Urusan iya, Tuhan iya, nih. Jadi kita bisa jadi nanti, ya Allah, gue puasa kok sebulan kok gak ada pahala. Orang lu puasa berantem mulu tiap hari. Nah, Gitu. pahalanya dikurangi. Pahalanya Puasanya dikurangi. mah sah-sah aja. Puasanya mah sah-sah aja. Oke. Puasanya sah-sah aja, nggak usah ganti di luar Ramadan. Gitu. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin rumah tangga. Mm-mm. Berhubungan yang benar di saat bulan Ramadan tuh ada jamnya kah? Ada syaratnya kah? Kan Boleh nggak orang berhubungan sama istri bulan Ramadan? Boleh apa tidak? Boleh dong. Boleh. Boleh lah. Oke. Pahala berkah. Oh berkah? Iya, pahalanya double lah. Oke. Tapi malam. Tapi ada jam-jamnya. Ada jam-jamnya. Oke. Ya ini waktu Kagak boleh main gabruk aja. Nggak boleh. Oke. Waktu pas berbuka puasa, jam buka puasa sampai waktu imsak, azan subuh. Oke, itu diperbolehkan. Iya, Nah, iya. sekarang kita ngomongin kalau orang-orang yang seperti itu nih. Nah. Udah saking kagak tahan nih. Iya. Pasangan baru normal. Iya, iya. Ah, kagak kuat nih puasa-puasa tapi hubungan-hubungan Iya. nih. Itu apa hukumnya? Denda. Denda. 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada jedanya di luar. Setelah bulan Ramadan nih, Hah? di bulan yang lain dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Oke, 2 bulan, 60 hari. loh. 60 hari tidak boleh ada jedahnya. Misal nih, Ya. lu udah puasa nih 49 hari, tiba-tiba lu kagak kuat. Ya.
wah di hari ke-50 batal, maka lu harus ngulang lagi di hari pertama. Oke. Harus ngulang lagi dia. Oke. Berat banget dendanya orang berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan. Oke. Atau Lebih berat dibandingin makan ya? lebih berat ya? Lebih berat. Lebih Orang berat. batalin puasa karena makan, ya udah batalin sehari batal ya sehari ganti. Iya. Tapi orang berhubungan suami istri sehari batal gantinya adalah 60 hari. Atau memberi makan orang miskin. Oke. 60 orang. Ya. Oke. Karena 60 hari kan berarti 60 orang, dua ya 60 porsi. Oke. Wah keren nih ilmu nih baru saya. Tapi itu hanya bagi orang yang tadi yang asam lambung, yang nggak Oke. mampu puasa. Ya. Makanya janganlah ditahan lah kan hawa nafsu. Nah itu esensinya kan nggak cuma Esensinya makan. tahan hawa nafsu, jadi bukan tahan lapar haus. Iya, hawa nafsu juga ente tahan. Iya. Oke. Siapa Ustaz? Boy, nyokap lu nelponin gua, adek lu kena cacar tuh. Adek lu kena cacar. Cacaran nama siapa bang? Cara nama Handika. Bang, ada tebak-tebakan nih bang. Mana ya? Coba lihat ini kasih tau gua. Kolak, ini Ah. kan puasa nih bang. Iya. Kolak apa yang nyembur? Kolak apa nyembur? Iya. Kolak sendiri di kamar mandi. Apa? Coca-Cola bang. Coca-Cola. Anjay. Lucu lu ya. Main tuang-tuang aja, bayar gak tuh? Ini mau buka puasa bang. Oh iya. Siapin dulu. Tapi gue seneng Boim, lu biarpun gondrong puasanya sebulan full. Iya sebulan full. Hebat. Rata. Tata. Iya. Semuanya puasa? Puasa terus. Alhamdulillah Tapi bagus. 3 jam paling. Lu sahurnya aja 8:30. Pantesan kuat. Iya bang, maaf bang. Boim, Onda kemana? Udah kesini belum? Bentar bang. Iya. Diteleponin apa di email? Hah? Email gak? Lama nyampe nya dong kalau email. Ntar bang, gue panggil ya. Iya. Esnya mana bang? Si Onda pesen ini 2 kerat. Apa? Emang demen banget ya? Gitu. Nggak diminum, cuma buat foto-foto aja nih katanya nih. Biarin lah. Koleksi gambar badaknya. Bang, gue cari aja onat nih. dulu bang ya. Iya. Minum dulu nggak? Aduh, kan belum masuk waktu. Lu mah. Lu ngapain nyari-nyari gue sih? Orang gue habis di sini. Ini dia. Ya udah, gue pergi dulu deh. Iya, kalau gitu. Boim, thank you ya. Iya bang. Ini habis ngobrol-ngobrol apa ini? Boim biasa dia nyokapnya nelfon. Kenapa? Adanya ya, daftar kredipo. Oh. Kan kaget ya dia ya. Gue takut tuh. Iya. Pinjol-pinjolan nggak sih yang mainnya? Takut nih. Biasanya begitu sih dia tampilannya. Apa aja dihalalkan. Iya. Begitu kayak bisik-bisik mulu lagi jadi Parah. takut. Bangor banget. Bangun banget Emang sih, begitu bocahannya. Ayam Sabana aja yang A-nya dikelet sama dia. Bang, motor yang nawar bang. Motor? Motor lo yang nawar. Motor gua. Iya. Ah, enggak usah. Gua enggak jual. Boim, gua enggak jual. Bawa aja bang ya. Jangan Boim, lu apalagi mau bawa lu lah di jalanan punya lu semua. Enggak lah. Ini Boy mau ngapain sih sebenarnya di sini? Aneh banget. Bingung gua. Ini lu abis ketemu Boim kan lu. Keluarganya semuanya Covid. Tapi alhamdulillah kita masih sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Mana juga sehat. Mana dari mana? Aku tadi habis ketemu Pak Ustadz. Seger. Kemarin kan Tampilannya aku udah bawa seger lagi. kucing, aku kasih makan kucing. Kamu kasih makan kucing. Iya, ya. sekarang sih aku pengen udahan aja sih. Aku pengen udahan aja karena kayak udah makin sore kan. Oh gitu. Takutnya itu. Kita Ya. main game saja yuk. Mau main game? Iya. Ayo, Mau nggak? Ayo. Yuk. Lo kasih cluenya dong, jangan diem aja. Cluenya kayak apa nih? Boleh ngomong gak sih? Hah? Berapa kata? Gue yang jawab ini. Oh iya. Nah, ini berapa kata dik? 2. Lu ngomong Dua boleh kata, ya? 2 kata. Gua ngomong boleh ya? Boleh. 2 kata. 2 kata. Oke. Iya. Makanan? Tidak. Bukan. Berbau apa ini? Tidak berbau. Tidak. Tidak berbau. Oke. Untuk beribadah. Untuk beribadah? Iya. Sarung? Tidak. Apa dong? Alat bantu menjaga kebersihan kaki. Alat bantu menjaga kaki. 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 Iya. Kakinya siapa ya? Kamu punya teman yang ada kakinya? Kaki Bang Boim boleh nggak? Mungkin dia. Sepatu? Sendal jepit? Dikit lagi. Sendal swallow? Beribadah.
Sendal sholat. Sendal di dalam. Sendal di dalam air. Gua tendang kaki dua lu. Sendal apa sih? Sendal masjid. Sendal masjid kan? Iya. Iya. Sendal masjid. Sendal masjid. Heeh. Iya. Beton, kejawab belum mah. Loh, kan gua dijawab sendal masjid. Enggak, sendal sholat lu bilangnya. Sendal sholat. Gua bilang sholat di dalam sendal masjid. Sendal sholat lu bilangnya. Gue ya. Ramil ya. Gini deh, onat yang pasangin. Berlebihan ya? Nih. Gampang. Dua kata. Dua kata. Fashion. Baju. Ya. Tukang material. Kokoh. Jadinya? Baju kokoh. Kok kamu bisa? Aku pintar. Udah, sekarang aku lagi ya. Pintarin ya. Ya udah. Dari sana. Dah. Oke. Dah. Susah nggak? Gak. Berapa kata? 2. Apa? Tang. Tang. Hansip. Tang. Bunyinya gitu. Tang. Tang gitu. Iya. Pos ronda. Bukan. Tang untuk naruh rendang. Rendang Padang. Makanan? Tempat naruhnya. Tang. Oh, tang. Ini apa tempat makan? Tempat makan yang dari besi. Hah? Tang. Nastar, kue nastar. Tang gini. Tang dari rantang gitu terus. Dia bertumpuk-tumpuk gitu. Oh, rantang. Satu lagi. Rantang rendang. Hah? Masak biran. Besoknya. Apa? Masak apa? Malam takbiran besoknya. Rantang berjalan. Rantang sayur. Rantang makanan. Malam takbiran. Besoknya? Rantang lebaran. Iya, rantang lebaran. Oh, capek banget main ginian. Malam takbiran besoknya sayur. Akhirnya kita bisa pulang kampung nih, Jen. Kita bisa pulang, udah Ramadan lagi. Udah yuk, pulang kampung yuk.